mungkin membeli alat-alat alat-alat untuk keamanan negara, ya kan, yang digunakan oleh negara. Nah, itu banyak dari manfaat pajak itu sendiri. Nah, ini contohnya, mendirikan sekolah, membangun jalan raya, membangun rumah sakit, ya, itu berasal dari pajak. Nah, ketika kalian misalnya beli KFC, ya, beli makanan di KFC, misalnya total belanjanya itu 200.000, kemudian berarti pajaknya 10%, sekitar 2.000, ya, 20.000. Nah, dari yang 20.000 itu bisa nggak sih langsung jadi sebuah bangunan sekolah ataupun jalan raya ataupun rumah sakit ini? Nggak bisa ya. Dari 20.000 tadi itu nggak bisa langsung jadi bangunan-bangunan yang di samping ini kan. Nah, jadi dari situ kita tahu kalau pajak ini imbalannya terhadap kita itu dia tidak secara langsung, ya. Beda misalnya kayak contohnya ketika kalian pergi ke Matahari atau ke mall, kalian bayar parkir. Nah, bayar parkir kan berarti motornya atau kendaraannya kan aman kan? Nah, itu imbalannya berarti kita merasakan secara langsung. Nah, itu perbedaannya, ya. Jadi kalau pajak ini kita tidak langsung menerima imbalannya, berbeda dengan yang tadi itu parkir itu. Nah, jadi ciri dari pajak itu tadi yang pertama kan untuk pembangunan infrastruktur, ya, pembangunan fasilitas publik. Tujuannya untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat, ya kan, kemakmuran masyarakat. Terus tadi yang kedua, dia tidak mendapatkan imbalan secara langsung, ya. Nah, kemudian pajak itu dia diatur di dalam undang-undang. Nah, jadi besaran persentasenya itu kayak PPN 10%, atau misalnya pajak penghasilan itu ada yang 5%, ada yang 15%. Nah, itu semua diatur di dalam undang-undang. Nah, kemudian misalnya gini, kan nih kalian belanja nih di store-store ini. Ketika kalian belanja, bisa nggak minta, Mbak, saya nggak mau bayar pajak. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Udah otomatis aja itu ada tertera di situ PPN 10%. Nah, itu membuktikan bahwa pajak itu bersifat memaksa, ya, dapat dipaksa. Jadi kita nggak bisa nolak. Kita nggak mau dikenakan pajak itu nggak bisa, gitu. Itu ciri dari pajak. Berarti dia dapat dipaksa. Kemudian tadi dia berdasarkan undang-undang, ya. Nah, jadi kalau misalnya dari sini kita bisa simpulkan, jadi pajak itu iuran, ya kan? Iuran yang kita bayarkan, kita ini yang membayar pajak itu disebut dengan wajib pajak, ya. Jadi wajib pajak itu dia bisa berupa orang pribadi ataupun badan, ya, baik badan-badan usaha ataupun badan yang berupa kayak PT, kemudian apalagi CV kayak gitu. Nah, jadi pajak kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, ya, ini undang-undang tentang ketentuan umum pajak, ya, ketentuan umum tata cara perpajakan, ya. Jadi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, jadi di situ tadi kita bisa lihat nih ciri dari pajak. Kata kuncinya yang pertama dia adalah kontribusi atau iuran wajib, ya. Yang kedua, dia bersifat memaksa.
Yang ketiga, dia itu berdasarkan undang-undang. Kemudian ciri yang keempat, dia tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dan yang kelima, cirinya adalah digunakan untuk kemakmuran rakyat atau kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, selanjutnya ada fungsi pajak. Nah, jadi ada 3 fungsi utama pajak, ya. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeter. Nah, jadi pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara berkaitan dengan pelayanan publik. Ya, kita udah lihat contoh-contohnya. Kan tadi nih udah pasti nih ya, pajak sebagai sumber pendapatan negara. Kemudian dia membiayai kayak itu tadi pembangunan atau mungkin penyediaan fasilitas yang nyaman dan murah gitu ya. Nah, itu yang pertama, fungsi anggaran ya untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguler. Nah, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Nah, contohnya gini, misalnya pemerintah mau meningkatkan ekspor, ya, mau meningkatkan ekspor, maka pemerintah bisa aja menerapkan bea keluar yang rendah untuk barang-barang tersebut yang akan diekspor. Atau mungkin mau menghambat laju inflasi, ya. Nah, itu pemerintah bisa menaikkan pajak. Atau mungkin sebaliknya, misalnya sedang ada kelesuan. Nah, pemerintah bisa menurunkan pajak. Nah, di sini makanya pajak itu fungsinya sebagai fungsi mengatur atau reguler, ya. Terus yang ketiga ada fungsi distribusi pendapatan. Ya, kalau ini dia membiayai semua kepentingan umum dan hasilnya dinikmati setiap orang. Nah, maksudnya misalnya gini, pajak. Jadi supaya tidak ada ketimpangan di negara kita, ya kan, tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh. Jadi pajak itu tadi didistribusikan lagi ke masyarakat. Nah, tujuannya supaya masyarakat itu bisa menikmati hasil yang dibayarkan tadi itu. Misalnya entah itu penerangan jalan mungkin, atau tadi mulai pembangunan jalan-jalan raya, atau mungkin di tempat-tempat yang kecil yang masih pelosok, mungkin pemerintah merencanakan pembangunan jalan aspal, nah gitu. Jadi didistribusikan lagi pajak itu kepada masyarakat melalui yang melalui pembangunan itu tadi atau penyediaan fasilitas, ya. Nah, ini ada fungsi tambahan, fungsi stabilisasi ya. Jadi tujuan dari semua ini yaitu untuk menjaga stabilitas perekonomian di dalam negara kita, ya. Fungsi stabilisasi. Jadi ada 3 fungsi pokok dari pajak, ya. Ini stabilisasi ini fungsi tambahan, ibaratnya ya. Ini fungsi pajak. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti contoh yang Ustazah sampaikan tadi, ada namanya bayar parkir itu kan. Jadi kalau bayar parkir itu dia bukan pajak namanya. Nah, itu dia termasuk pungutan resmi, ya. Dia pungutan resmi tapi bukan pajak. Namanya apa? Retribusi, ya. Jadi pungutan resmi itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada retribusi, yang kedua ada cukai, yang ketiga ada bea masuk dan bea keluar, dan yang keempat ada namanya sumbangan. Ya, kalau retribusi dia pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ya, jadi kalau retribusi ini, kalau pajak itu dia diatur oleh undang-undang dan dikelola oleh pemerintah pusat. Tapi kalau
retribusi itu dia dikelola oleh pemerintah daerah, ya. Nah, jadi retribusi yang pungutan atas jasa yang difasilitasi atau yang diberikan atau yang diizinkan oleh pemerintah daerah, ya. Nah, retribusi itu sendiri terdiri dari 3. Ada retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha, ya, dan yang ketiga ada retribusi perizinan. Kalau yang jasa umum contohnya kayak penyediaan fasilitas atau pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan pendidikan. Nah, mungkin itu ada kayak jasa-jasanya, nah itu termasuk ke dalam jasa umum. Kalau jasa usaha, contohnya kayak yang parkir tadi, ya. Tempat parkir itu kan ada karena ada suatu usaha. Makanya itu contoh dari retribusi jasa usaha. Terus yang ketiga ada retribusi perizinan. Kalau retribusi perizinan itu terkait dengan pendirian atau yang berkaitan dengan perizinan, misalnya kayak pendirian bangunan kayak gitu, ya, itu masuk ke dalam retribusi perizinan. Oke, yang kedua ada namanya cukai. Kalau cukai itu yang iuran atas pemakaian barang-barang yang dia dibatasi, ya, penggunaannya, misalnya kayak rokok, tembakau, ya, itu cukai. Hanya barang-barang tertentu aja, gitu. Iuran yang dibayarkan atas penggunaan barang-barang tertentu. Kemudian adapun barang-barang itu karakter dari barang yang dikenai cukai. Yang pertama, peredarannya perlu diawasi. Yang kedua, konsumsinya perlu dikendalikan. Yang ketiga, mungkin dalam pemakaiannya atau saat dikonsumsi, mungkin dia menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Ya, contohnya kayak rokok itu tadi, atau minuman beralkohol, ya kan? Kemudian ciri yang keempat, dalam pemakaiannya perlu dilakukan atau perlu dibebankan pungutan untuk keadilan dan keseimbangan, ya. Karena kan itu tadi berdampak negatif, jadi dibebankanlah pungutan itu pungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan. Nah, itu ciri-ciri dari karakteristik barang yang dikenai cukai. Nah, kemudian yang ketiga ada bea masuk dan bea keluar. Nah, kalau bea masuk itu pungutan yang dikenakan negara terhadap barang-barang yang akan masuk ke dalam daerah pabean Indonesia, ya, yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi mungkin barang itu mau dikonsumsi di dalam negara, nah jadi itu dikenakan bea masuk. Kalau bea keluar sebaliknya, berarti pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri atau dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri, ya. Kemudian yang keempat ada namanya sumbangan. Kalau sumbangan itu dia iuran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu aja. Nah, nanti orang-orang tertentu inilah yang menikmati iuran yang mereka bayarkan. Mungkin contohnya sumbangan wajib pemeliharaan jalan gitu. Jadi yang mereka bayarkan itulah yang mereka nikmati. Gitu. Jadi yang membayarkan yang menikmati. Gitu. Itu sumbangan. Ya, itu contoh dari pungutan resmi lainnya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan dari pajak dan pungutan yang udah disebutkan tadi. Yang pertama dari segi balas jasa. Ya, kalau pajak itu dia tidak diterima secara langsung. Kalau pungutan resmi dia diterima secara langsung. Contohnya kan tadi kayak mungkin iuran iuran kebersihan, ya. Kemudian tempat parkir, nah itu kan dia kita terima secara langsung balas jasanya atau imbalannya. Kemudian yang kedua berdasarkan dasar hukum, ya. Pajak diatur undang-undang, sedangkan pungutan resmi lainnya diatur dalam peraturan pemerintah
keputusan menteri ataupun peraturan daerah. Kemudian dari cara perhitungan, kalau pajak itu dapat dihitung sendiri oleh wajib pajak, tapi kalau pungutan resmi lainnya itu dia dihitung oleh aparatur pemerintah. Kemudian dari sanksi, pajak dia terdapat dalam undang-undang ya sanksinya. Kemudian kalau pungutan resmi lainnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Karena kalau kita lihat dari dasar hukumnya tadi kan dia juga diatur dalam undang-undang. Jadi di undang-undang ini udah dijelaskan semuanya, mungkin dari kriteria pajak itu sendiri sampai sanksinya, ya. Kemudian berdasarkan sifat pajak itu dia dapat dipaksa, sedangkan pungutan resmi lainnya ini sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ya, umumnya ya kayak gitu tadi, kita yang menikmati jasa tersebut, kitalah yang menunaikan atau membayarkan fasilitas yang kita nikmati, ya. Jadi itu diatur sesuai kebijakan pemerintah. Oke, kita lanjut. Jadi dalam sekarang ada asas pemungutan pajak. Jadi dalam pemungutan pajak itu ada 4 asas yang harus dipenuhi, ya. Yang pertama ada asas keadilan atau equality, ya. Equal berarti kan adil, seimbang, ya, seimbang. Kemudian kalau asas keadilan ini harus sesuai kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Maksudnya gini, misalnya orang yang punya penghasilan jadi pajak itu dikenakan sesuai penghasilan yang diterima wajib pajak, ya, harus disesuaikan. Jadi misalnya kalau orang yang pendapatannya tinggi, nggak mungkin dikenakan pajak yang rendah, sedangkan orang yang penghasilannya rendah dikenakan pajak yang tinggi. Nah, itu kan namanya tidak adil. Jadi contohnya kayak di PPH, misalnya nanti penghasilan kena pajaknya sama dengan 50 juta, maka tarifnya 5% misalnya, ya. Kemudian kalau misalnya antara 50 sampai 150 juta, tarifnya 15% kayak gitu. Jadi dia berlapis gitu. Semakin tinggi penghasilannya, semakin tinggi tarifnya gitu. Makanya dia harus adil. Terus asas yang kedua, asas kepastian. Nah, kalau kepastian ini dia harus berdasarkan undang-undang. Udah pasti ya, tadi Undang-Undang Pajak nomor 28 tahun 2007. Yang ketiga ada asas kelayakan. Nah, asas kelayakan ini dia tidak memberatkan wajib pajak. Maksudnya gini, pajak itu dibayarkan ketika seseorang sudah mendapatkan penghasilannya atau ketika seseorang sudah mendapatkan hadiah misalnya. Kalau pajak itu kan kita udah terima dulu penghasilan selama 1 tahun, baru kita bayarkan pajaknya, ya. Atau mungkin kita menerima hadiah undian. Ketika kita sudah menerima hadiahnya, barulah kita potong gitu atau dibayarkan pajaknya. Jadi bukan bayar pajaknya dulu baru dapat penghasilannya, kan nggak kayak gitu kan. Nah, jadi kita terima dulu penghasilan kita, baru kita bayarkan pajaknya. Nah, itu makanya namanya itu termasuk dalam asas kelayakan, ya. Jadi tidak memberatkan wajib pajak. Terus asas yang terakhir ada asas efisien, ya. Asas efisien ini kan tadi untuk mungkin ada yang nanti kita belajar di materi ini ada sistem pemungutan pajak. Jadi kan ada yang self assessment system, ada yang official assessment system dan withholding assessment system. Nah, mungkin kalau yang dia pajaknya dibayarkan, dilaporkan oleh mungkin aparatur pemerintah atau aparatur wajib pajak, aparatur pajak. Nah, itu kan jangan sampai
biaya ketika dia memungut itu lebih besar daripada pajak yang dia pungut gitu. Jadi itu namanya kan nggak efisien. Jadi kalau mau memungut pajak, usahakan biaya dalam memungut pajak itu sendiri haruslah lebih kecil, baru dapat dikatakan efisien, ya. Makanya ini 4 asas yang wajib dipenuhi dalam pemungutan pajak. Ya, ada asas keadilan atau equality, asas kepastian atau apa bacanya? Certainty ya. Kemudian ada asas kelayakan ya atau confines. Kemudian ada asas efisien atau efisiensi ya. Ini asas dalam pemungutan pajak. Nah, ini selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Kalau tadi asas, sekarang sistem. Jadi, kalau yang pertama ada self assessment system. Nah, jadi kalau self ini namanya self, berarti wajib pajak itu sendiri yang menghitung besaran pajak yang terutang. Contohnya kayak PPh gitu. Jadi kayak misalnya ustazah ini bisa menghitung berapa besar pajak terutang dari penghasilan yang ustazah dapat gitu. Jadi nanti dihitung, dibayarkan, baru dilaporkan sendiri. Gitu. Itu yang self assessment system. Kemudian yang kedua ada official assessment system. Kalau official itu pajak yang terutang, ya pajak terutang wajib pajak itu dihitung dan ditetapkan oleh aparatur pajak, ya atau fiskus. Nah contohnya kayak PBB, ya pajak bumi bangunan. Nah itu kan dia dihitung dan ditetapkan oleh wajib pajak. Jadi wajib pajaknya nanti tinggal bayar dan kalau udah bayar mungkin dilaporkan gitu. Kemudian yang ketiga ada withholding system. Kalau withholding dia menggunakan pihak ketiga untuk menghitung pajak terutang wajib pajak, ya menggunakan pihak ketiga. Contohnya kayak di perusahaan. Nah, misalnya menghitung pajak karyawan, ya kan? Nah, itu kan dilakukan misalnya oleh entah itu bendahara ataupun keuangan dari perusahaan. Itu withholding system. Nah, sekarang lanjut. Ada jenis-jenis tarif pajak, ya. Yang pertama ada tarif progresif. Tarif progresif ini dia persentasenya meningkat sebanding dengan peningkatan dasar pengenaan pajak, ya. Dasar pengenaan pajak itu maksudnya gini, misalnya kayak PPh, berarti kan PPh ini pajak penghasilan, ya. Misalnya, jadi kalau PPh ini dasar pengenaan pajaknya apa ya, penghasilan itu tadi. Kalau misalnya PBB pajak bumi bangunan, berarti dasar pengenaan pajaknya itu harga jual bangunan dan bumi, ya bumi itu tanah ya, yang dikenai pajak gitu. Jadi itu dasar pengenaan pajak itu. Jadi kalau progresif persentasenya meningkat sebanding dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Contohnya kayak PPh. Tadi kan kalau misalnya dia penghasilan kena pajaknya itu sama dengan 50 juta, dia 5%. Kalau misalnya 50 sampai 150 juta, dia 15%. Kalau dia 150 sampai 250 juta, dia 25%. Kalau dia lebih dari 250 juta, maka tarifnya 30% gitu. Jadi semakin naik persentasenya, berarti semakin tinggi juga, semakin meningkat juga dasar pengenaan pajak, ya. Terus yang kedua ada tarif degresif. Tarif degresif ini persentasenya semakin mengecil, semakin menurun, diikuti dengan dasar pengenaan pajak. Ya, tapi kalau tarif degresif ini belum pernah diberlakukan dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Ya, ini belum pernah direalisasikan tarif ini. Yang ketiga ada tarif proporsional. Nah, kalau proporsional ini persentasenya
tidak berubah, walaupun dasar pengenaan pajaknya berubah-berubah angkanya. Misalnya kayak ini PBB, PPN ya. Jadi kalau misalnya kayak kalian belanja tadi, misalnya belanja di tadi di KFC belanja 200.000, persentasenya tetap 10%. Mungkin kalau kalian belanjanya 50.000, tetap juga persentasenya 10% ya. Jadi persentasenya itu dia nggak berubah. Walaupun dasar pengenaan pajaknya tadi berubah-berubah ya, atau jumlah uang atau jumlah barang yang kalian beli tadi berubah-berubah. Dia tarifnya tetap aja segitu persentasenya. Itu proporsional. Yang keempat ada tarif pajak. Tarif tetap. Tarif tetap ini dia nominalnya yang tetap, ya, tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contohnya bea materai, ya. Kalau bea materai itu kan berlaku misalnya nilainya 5 juta ya minimal kan. Nah, jadi misalnya ada yang bernilai 5 juta digunakan yang materai yang 10.000 itu. Nah, jadi mau dia 5 juta, mau dia 100 juta, mau dia 1 M, nominalnya tetap materai itu kan 10.000, nggak mungkin nggak ada orang pakai materai itu berlapis-lapis gitu kan dalam satu dokumen yang sama. Pasti orangnya tetap pakai yang selembar aja 10.000. Nah, itu dia tarifnya tetap. Kalau tarif tetap ini nominalnya tetap, ya. Kalau progresif, persentasenya meningkat. Kalau degresif, persentasenya menurun. Kalau proporsional, persentasenya tidak berubah atau tetap, ya. Kalau tarif tetap, nominalnya yang tetap, ya. Itu tarif pajak. Nah, kemudian untuk pembagian pajak, ya, ada. Jadi pajak itu kan tadi lembaga yang memungutnya ada pusat, ada daerah, ya. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kalau pajak pusat itu berarti dia dihitung dikelola oleh pemerintah pusat, ya. Kemudian kalaupun kita mau berurusan, ya kita berurusannya kayak di kantor pelayanan pajak, ya, atau KPP, mungkin di kantor wilayah DJP atau di kantor pusat DJP gitu. Jadi kalau yang pusat itu kita berurusannya langsung ke kantor pajak. Kemudian kalau misalnya kayak pajak daerah itu kita dalam pengurusannya mungkin bisa ke instansi pemerintah daerah. Misalnya mungkin ini ketika bayar apa contohnya ya? Misalnya kita bayar listrik, ya, bayar listrik kita bayarnya itu ke Birait, ya. Nah, kemudian mungkin mau bayar ini penggunaan air, kita bayarnya ke ATB, nah gitu. Nah, jadi di instansi yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi pajak daerah sendiri dia terbagi menjadi dua, ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten kota, ya. Kalau pajak provinsi kayak pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak bea balik nama kendaraan, ya. Kemudian apalagi ada di buku kan? Nah, ada pajak air permukaan, ada pajak rokok, ya. Nah, itu contoh pajak provinsi. Kemudian kalau pajak kabupaten kota itu ada banyak, ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, apalagi nih, pajak air tanah, sarang burung walet, nah banyak. Ini ada PBB, pedesaan dan perkotaan. Nah, jadi bedanya dulu itu pajak nih ya, kalau kalian lihat di pajak pusat itu ada PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dulunya pajak perdesaan dan perkotaan itu dia masuk ke dalam pajak pusat gitu. Tapi setelah tahun berapa ya? Lupa, saja pokoknya di tahun berapa, jadi itu dipisahkan. Pajak
perdesaan dan perkotaan itu masuk ke dalam pajak daerah, ya, tepatnya kabupaten kota. Sedangkan pajak perkebunan, perhutanan, dan pertambangan itu diatur, dikelola oleh pemerintah pusat, ya, masuk ke pajak pusat. Kemudian ada pajak menurut sifatnya, ya. Kalau menurut sifat ada pajak langsung dan pajak tidak langsung namanya. Nah, kalau pajak langsung itu dia pajak itu dia nggak bisa dibebankan kepada orang lain, ya. Contohnya tadi kayak PPH, pajak penghasilan. Jadi misalnya dia yang memperoleh penghasilan, berarti dialah yang menanggung pajak tersebut, gitu. Misalnya dia yang mendapatkan undian, maka dialah yang membayarkan pajak undian tersebut, pajak hadiah tersebut. Kalau misalnya pajak tidak langsung, dia bisa dibebankan kepada orang lain, ya. Pajaknya bisa dibebankan kepada orang lain. Contohnya tadi kayak PPN. Ketika kalian belanja, nah kalian ikut membayar pajaknya. Gitu. Ada pajak yang ditanggung konsumen, ada pajak yang ditanggung produsen, ya. Di pajak tidak langsung itu kita bisa membebankan pajak itu kepada orang lain. Kemudian kayak pajak kendaraan bermotor, nah itu contoh dari pajak langsung, dia tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Jadi ketika kita mau membayar pajak harus sesuai nama yang tertera di BPKB-nya. Jadi misalnya si A lagi pinjam motor, lagi menyewa motor Tuan B, ya. Dia menyewa motornya selama 1 tahun. Ya, misalnya lebih dari 1 tahun, 2 tahun misalnya kan. Jadi kan dia harus bayar pajaknya karena dia menggunakan. Nah, itu dia nggak bisa bayar sendiri pajaknya. Dia harus menggunakan identitas dari pemilik kendaraan. Jadi harus yang memiliki kendaraan yang membayar pajaknya. Dia tidak bisa dibebankan kepada orang lain, gitu, ya. Apa lagi materi? Mungkin untuk hari ini materinya sampai di situ dulu, ya. Ini besok kita masuk ke dalam menghitung pajak penghasilan. Materi hari ini kita sampai di sini. Mungkin ada mau yang ditanyakan terkait materi hari ini? Nggak ada? Tidak ada, Kak. Oke. Kalau gitu, sorry, maaf. Istirahat ya? Kok nggak ada diingetin? Ya dah, nanti gini aja. Ini kan masih... istirahat jam berapa? 9, Jah. Oh iya, berarti udah lewat 12 kan? Gini aja, dilanjutin sampai 9.30 ya. Nanti kalian istirahat 9.30 sampai 9.45 ya. 9.46 lanjut belajar lagi. Nah, masih ada waktu 18 menit. Silahkan kerjakan. Jadi saya udah buat game teka-teki silang ya. Nanti kalian kerjakan, tapi dalam mengerjakannya nggak boleh lihat buku ya, nggak boleh browsing